وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك إقبال الدني والبشر في الحديث يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وغزة وسائر البلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayah serta hidayahnya untuk bisa sama-sama hadir pada malam hari ini dengan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kita panjatkan mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan nantinya bisa berdekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pelajaran kita mempelajari tentang hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambah daripada kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sebelum ini yang mana di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diringkas oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib dalam kitab beliau Futuhul Falihin di syarah Riyadhus Shalihin, yang mana beliau menegaskan di hadis yang ke-48 yang menerangkan bahwasanya An-Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nas la yarhamullah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti daripada kasih sayang Allah, inti daripada rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana kita menyayangi sesama makhluk Allah. Kalau sudah kita ada untuk rasa mencintai, menyayangi daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, yakin di dalam diri kita insyaallah juga kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menyambung daripada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, barang siapa yang tidak mengasihi sayangi manusia, maka tidak disayang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteks inilah yang dijadikan para ulama kita wabil khusus salafun saleh, orang-orang soleh ya, yang mana beliau ini dakwahnya menebarkan daripada kasih sayang, bagaimana cinta mencintai, bagaimana sayang menyayangi, sehingga sayang tersebut sampai kepada disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sebagaimana Sayyidina Al-Baqir Mulad dan Muhammad bin Ali Ba'alawi beliau di dalam dakwah beliau, karena banyak yang mengatakan bahwasanya dakwah daripada dakwah Islam itu harus memerangi satu kampung, dia kampung tersebut baru Islam. Akhirnya beliau mematahkan pedangnya, pedangnya jadi dua, sehingga dari sinilah Bani Alawi wabil khusus ya salaf kita itu dakwahnya adalah menebarkan kasih sayang. Tak ada lagi yang namanya keras di satu sisi, tidak ada juga yang namanya bawa pedang ke sana kemari, tidak ada. Yang sehingga dakwah ini yang dibawa, sehingga banyak masuk satu kampung ke kampung yang lain, bahwasanya Islam masuk dalam keadaan kasih sayang. Ya, karena apa? Inilah kalau kita buka daripada sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Nabi, kebanyakan sahabat-sahabat Nabi itu masuk ke dalam Islam semuanya gara-gara akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kalau kita lihat secara geografis 13 tahun di Mekah diam Nabi Muhammad, 13 tahun di diam. Kemudian baru pindah ke kota Mekah selama 10 tahun. Baru tahun kedua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Kalau berpikir berjihad sudah dari lama berarti lebih lama
jihad secara akhlak daripada jihad secara pedang. Jelas ya? Kalau kita buka kan berarti 14 tahun lebih bagi Nabi Muhammad SAW itu jihadnya dengan apa? Revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Akhlak inilah yang dimana digugur-gugurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita lihat sebagian daripada sirah Nabi Muhammad SAW daripada sahabatnya itu banyak yang mana mereka itu kuat dan kokoh imannya ketika mereka beriman langsung imannya dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian ya memang banyak yang takut-takut, ya banyak yang kadang-kadang takut dan yang lain-lain. Makanya beda iman secara Mekah, beda iman secara Madinah. Apa bedanya? Iman secara Mekah itu memang antara iman dan kafir, antara dia mundur-mundur iman atau antara dia mundur-mundur karena iman dengan Allah. Dua mah, tidak yang pura-pura iman ada, yang iman mundur, yang ada mundur. Memang betul kelihatan betul. Makanya ketika di Mekah bisa dihitung, yang iman yang beriman itu bisa dihitung. Karena apa? Karena konsekuensinya mati. Konsekuensinya mati. Sedangkan di Madinah banyak yang takut mati. Jalan. Makanya digemburkan untuk bisa turun jihad di jalan Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini baru diajak yang namanya berjihad turun, ya, berjihad turun. Kalau di Madinah antara iman dan kafir dan antara iman dan munafik. Ya, di Madinah itu antara iman dan kafir dan antara iman dan munafik. Kenapa seperti itu? Ya, kebanyakan orang yang tidak beriman di kota Madinah itu mereka kebanyakan kepingin ngamak hati aja, karena lebih banyak porsi muslim daripada porsi kafir. Bahkan Madinah itu lebih banyak yang muslimnya duluan sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah itu sudah banyak. Bahkan Yahudi Nasrani itu duluan ke kota Yazrib, yang sehingga mereka tahu bahwasannya Nabi akhir zaman itu mereka akan hijrah ke kota Yazrib. Duluan mereka bikin rumah buat Nabi duluan, bikin kampung untuk Nabi duluan. Yang sehingga dari sinilah antara mereka nyimpak keimanan mereka, ya, ataupun mereka pura-pura iman, ya, pura-pura iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya intinya di sini adalah bagaimana kita itu saling kasih mengasihi, ya, sesama muslim, ya, sesama muslim khusus yang secara yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu dapat rahmat, dapat kasih sayang daripada Nabi Muhammad SAW. Contohnya, ya, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW, man ada dimiyan lam yang syukro ihatal jannah. Ya, ini secara non muslim. Kalau secara non muslim bagaimana Nabi itu toleransinya luar biasa. Bagaimana? Barang siapa yang mengganggu orang dini, orang kafir, tapi dalam lindungan orang muslim, enggak? Ya, kita ini kan mayoritas Indonesia muslim, tapi kan ada sekeliling kita nih yang kafir hidup damai bersama kita, tetangga bersama kita, bersama kita, betul ya? Ya, ini kata Nabi, man ada dunia lam yashukro ihatal jannah. Barang siapa, kata Nabi, mengganggu, mengusik daripada orang dini kafir dalam lingkungan orang muslim, kafir yang hidup di dalam kampung-kampung muslim. Ini kata Nabi Muhammad SAW, lam yashukro ihatal jannah. Tak ibu surga. Secara non kafir, yang secara non muslim aja itu sudah kadang mencium bau surga. Kayak apa sih sama muslimin, satu yang menjadi saudara dan saudara, ya, ataupun menjadi mati ataupun yang lain-lain, ya, yang sudah ya, yang sudah pihak sudah selesai,
yang jadi ya jadi, yang ada jadi ya sudah, tinggal jadi tahun depan insya Allah begitu. Nah, ya, tidak usah lagi bermakhluk-makhluk itu. Nah, terus saya mau salam Muhammad masih semuslim ya, makanya apalagi syahadatnya sama, sembahyangnya sama, puasanya sama, hidup tetap kalau tidak muslim, jadi makin alhamdulillah semua alhamdulillah. Jangan sampai ya, makanya ikatan kita dengan Allah itu tergantung bagaimana ikatan kita dengan manusia. Dikuatkan antara hablum minallah, ikatan dengan Allah, wa hablum minan nas. Ya ini dijadikan fondasinya adalah kuat di sini apa? Hablum minallah wa hablum minan nas, dikategorikan dengan orang yang cinta, mencintai dan kasih mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang kumpul di masjid ini adalah sama-sama cinta, sama-sama sayang karena Allah Subhanahu wa taala, bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan kata baginda Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat, ya, ketika Nabi dikumpulkan, ketika Rasul dikumpulkan, ketika syuhada dikumpulkan, mereka itu melihat satu cahaya yang besar bagaikan mimbar yang bercahaya, yang mana yang biduhumul anbiya wa syuhada. Apa iri? Siapa yang iri? Para nabi dan para syuhada. Dikatakan mereka nabi? Bukan. Mereka syuhada? Bukan. Tapi mereka apa? Ya, mereka yang berkumpul, yang cinta karena aku dan berpisah karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini adalah perkumpulan yang sehingga sama-sama cinta sama Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk di dalam hadis ini menjelaskan tentang beberapa hal, masuk dalam kategorinya akan masuk dalam bab fikih yang akan kita bahas. Yang mana di dalam hadis yang ke-49 baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif, fa inna fihi dhaif was-saqim wal-kabir, wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah menjelaskan tentang bagaimana kasih sayang Nabi terhadap umatnya, bahkan di dalam ibadah, bahkan di dalam syariat yang sudah ditentukan, yang sudah diwajibkan atas kita. Kata Nabi, ya, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Kalau Tuhan pihak menjadi imam bagi manusia, maka aku sebagiannya tadi kalau bisa diringankan. Ini kata sebuah orang bagus, awas, masya, baru sehari, seminggu bosan. Udah bilang Pak Sari juga, ganti apa imamnya? Lawan saja sini Juhur ketinggalan tadi. Anda mah istirahat. Tahu-tahu imamnya sini berawas sholat. Lah Allah berkata. Makanya Nabi kalau pihak jadi imam ataupun disuruh imam dengan Quran, kalau bisa pilih-pilih suratnya pendek-pendek aja. Pendek-pendek aja. Walaupun min hafal juz 30 ataupun 30 juz. Kalau kita ini kan hafal juz 30, ya lah, itu 30 sedikit yang terakhir mah. Kulunya, al-falaq, nah bisa. Kalau lebih hatta lebih Quran, ini asal 3 kali baca itu selesai. Baca itu 3 kali selesai. Bolak-balik Quran. Baik, aku disuruh jadi imam, dah. Ya, walaupun kita dihafal, ya, hafal 30 juz, ya, atau ya apa, mobil khusus sholat di Masjid Al-Hikmah.
Ini ada aturannya. Ada bukan dulu sebagai takmir masjid ataupun sebagai apa namanya dulu. Dulu kan lain pemain masjid dulu kan, bukan ormas masjid dulu. Cuma ya mau apa yang disampaikan. Nah, lah. Yang Nabi apa Yobil khusus sebagai yang dulu masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah ini terletaknya di Jalan Ahmad Yani. Wah, kalau sudah di mana-mana jalan dinamakan Jalan Ahmad Yani berarti itu jalan sibuk juga. Jalan sibuk. Jangan pula jadi itu menyibuk-nyibuk di dalam sembahyang juga. Masih haram sudah ya. Ya nggak apa-apa sekali. Tapi kalau istiqomah orang tuh jarang supaya di sini tuh. Bayar lewat kan? Ayo kali imam, jangan nak sini imamnya lawas datang masjid sana jadi. Nah itu maksudnya. Itu yang dikatakan akhirnya apa? Orang tuh bukan dari masjid gara-gara jadi imamnya. Makanya di sini perlu diseleksi, ya, jangan pula mulut dari takbir kejauhan dari Pancasila ke sini jauh jadi imam. Orang sudah sebayangan, nah mulut sampai sini dia sudah sebayangan. Mau salam Muhammad. Nah, biasanya kita akan menyeleksi imam. Kami itu kalau menyeleksi imam kalau sholat tarawih. Tarawih hanya nih, ayo siapa lah kira-kira Ustaz yang agak maju sedikit imamnya itu hanya seleksi itu. Imam 5 waktu ini kalau bisa banyak ya, bagus boleh cuma jangan terlalu lama sih itu. Misalkan contohnya maghrib sembahyang maghrib surah Yasin aku yang maghrib itu kalau dia baca Yasin duduk itu buka sembahyangnya baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin itu aku ngantuk loh gitu. Yasin maghrib. Jadi Nabi Muhammad SAW ya menjelaskan kepada kita wabil khusus. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kenapa kok Masjid Al-Hikmah gak bisa dimakaikan surat-surat panjang? Apa sebabnya kenapa? Karena masuk dalam kategori ini, ya, masuk dalam kategori ini. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, makanya terkadang kita itu kebaliknya daripada hadis ini, ya. Idza shalla ahadukum linnasi falyukaffir. Kalau dia jadi imam ya kepada jamaah dia kalau bisa sepanjangnya jangan terlalu lawas. Kenapa? Kata Nabi fa'inna fihi dhaif, karena mungkin sembahyang di belakang ada nama lemah-lemah. Ya, ada nama huyuh. Wasakin ataupun orang yang tadi ada yang garing 4 sholat. Wal kabir ataupun adalah tuhan bangkain tambahan aja. Ada yang tuhan maksudnya kelebihan overdosis tuhan. Ya. Jadi yang tadi antara ruku dengan ruku yang dulu beda tipis. Nah itu saking tuhannya jadi apa yang Nabi ini? Fa'inna fihi dhaif wasakin wal kabir. Ya, di situ kata Nabi Muhammad SAW mungkin di belakangnya ada orang yang lemah, mungkin ada orang yang gali, mungkin ada orang yang tuha di sini. Dalam riwayat lain mungkin ada orang yang wadil hajah, orang yang sibuk, punya urusan. Pas dapat masjid, alhamdulillah pinggir jalan tahu imamnya tadi al-Baqarah, la ilaha illallah. Kalau Al-Baqarah 6 ayat tidak masalah. Kalau Al-Baqarah sampai 3 juz, 2 juz, yakin jarak orang ayat, jarak. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masya. Supaya seorang yang pakai 3 juz kah, 30 juz kah, ada masalah dalam hidup. Kalau kita kembali disuruh imam, Allah
Kalau sebanyak sunat dua rakaat kadang lagi kelihatan wah sujudnya sedikit mana jadi keluar awas. Makanya kalau kita terkadang ya paling ada sama-sama lah rata-rata mau sholat sendirian rata-rata sedang-sedang mau sholat bareng juga manusia juga sedang-sedang. Kalau kita kan kembali jadi imam lama sholat sendiri lagi ya ulurkan dulu mau jadi imam sholat sendiri lagi oh salam. Nah ini pelajaran kesepian. Bahkan kalau Nabi yang nanti kalau nanti sebanyak sholat silakan kalau sahabat ya. Jadi di sini ya di dalam hadis yang lain di dalam penjelasan daripada yang kita jelaskan ini ya, itu Nabi juga di dalam dhabitu takhfif sholat ya ukuran meringankan sholat itu bagaimana? Ikhtilaf di sini ya ulama. Ayat dasir ala awsatil mufassal wa sigharihi. Kalau misalkan sebagiannya tadi yang bersuara itu paling kadang awsatil mufassal atau wa sigharihi antara daripada amma yang tersahur sampai wadduha ataupun wadduha ke bawah. Kalau kita melakukan kausal tengah-tengah berarti apa yang tersahur ke bawah. Jelas? Apa yang tersahur juz 30 itu ke bawah. Kemudian wasigor mufassal dari wadduha sampai anas. Kalau bisa yang ini silakan, kalau bisa yang ini silakan. Itu mobil takhfif menurut dalil Al-Fatih. Di kitab di situ disebutkan salah hadis ini mengatakan bahwasanya itu paling tidaknya kita untuk bisa meringankan di dalam sholat. Wafin tasbih fi rukuk wa sujud ala salat marrat. Dan ada pun di dalam gerakan sholatnya mau itu rukuk mau itu sujud maka paling tidak bacaannya imamnya itu paling ada 3 kali aja. Sadar sudah. Tapi amun anak panjang, misalkan sembahyang sendiri di mulut, sembahyang sendiri. Tasbihnya berapa? Paling kadang 11. Paling kadang 11 kalau sembahyang sendiri. Kalau sembahyangnya tadi menjadi imam, maka kalau bisa dibilang biar ini tadi takbir, apa takbir meringankan, paling ada 3 kali matahan cepat. 3 kali itu dah, jangan bertambah-tambah lagi. Ya. Tapi 3 kali juga jangan pakai yang tasbih panjang. Ada memang bacaan itu banyak. Wala kasajian wala maroka itu panjang itu agak panjang. Itu di kita subhanallah wa bihamdihi sampai 3 kan. Paling tidak. Ada dalam riwayat ini dikatakan tasyahud usul dari Nabi Muhammad SAW. Dan kalau tasyahud yang tasyahud sudah dengan ukuran yang mutlak yang biasa saja. Ya, kalaupun mau baca doa tasyahud akhir jangan yang pakai semua riwayat. Karena doa tasyahud akhir itu banyak. Ya Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min adzabil mahya wa mamat wa min fitnatis syaitan. Itu banyak. Yang sehingga itu dibilang panjang masih. Pendeknya bagaimana? Tasyahud awal baca tasyahud salawat kemudian yang lain selesai salaman. Sudah. Ketika selesai ya, makanya rekan-rekan apa yang bukan sedikit panik kita, yang sudah bisa gila, padahal sudah takdir sudah nyaman laju sholat, dia takdir langsung, penting itu, keren, adalah batal sembilan seperti karena yang modelnya takdir itu memanjangkan assalamualaikum ini orang apa dia tidak boleh salah kecuali sudah imam assalamualaikum itu baru tapi masih imam pakai 2 lagi
Masa dua, nah 2 kali 1 berarti harus nuruti sampai 2 terakhir dia. Sadar-sadar sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini sudah sampai? Ya, makmum sudah tak menunggu peraih mas bayar kemana? Tidak peraihnya itu. Ini dari balik ada. Makanya di dalam sembahyang pun ada fikihnya. Yang sehingganya kalau dia mau mengamalkan apa-apa yang di hadis, mau mengamalkan apa-apa yang di sunnah, itu gawi di sembahyang seorang. Pian gawi sesuka pian kan. Mau sujudnya lawas, mau rukuknya lawas, mau berdirinya pakai berapa surat, silahkan. Tapi asalkan dengan sholat sendiri. Itu. Dalam riwayat lain, ya, Sayyidina Utsman pernah ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Karena teguran dia Utsman, tajawaz fi shalah. Wahai Utsman, kalau ikut jadi imam itu sadar. Waqtirin nas bi ad'afihim, ukur yang jadi makmum dia yang paling lemah. Yang paling lemah ya di antara buah. Jangan diukur yang udah muda jadi gas kalau lama-lama enggak. Paling nabihim kata Nabi Muhammad SAW, karena di antara mereka masih ada yang tua, wasohir ataupun anak kecil, anak-anak yang kecil, wasagir, apalagi ungkapan halus atau pas sembahyang. Katakanlah salam sebelum imam dulu. Salam dulu. Kalau anak-anak halus, ya. Wasagir, kemudian yang sakit korbain. Sudahlah sini tadi jauh ke masjid sembahyangnya lah, lawas lagi. Nah ini, aku di jauh-jauh imamnya lawas pulang. Nah itu kan itu. Wadal hajat dan orang sibuk. Kayaknya kalau mau dipanjangkan beberapa tempat aja, contohnya Isya boleh dia panjangkan dikit aja, ada banyak panjangnya. Ya, Maghrib terus terlalu panjang karena waktunya pendek. Duhur itu paling dilarang panjang. Sekarang pertama, tapi kenapa ada kurang? Kurang lebih parah 10 kali sudah. Bismillahirrahmanirrahim. 10 kali sudah kurang kata macam. Kasihan orang kubur, anak masih itu anak laras banyak, anak laras makan, kemudian beli mereka nah, mana dia? Ini kata, kenapa? Kayak masih terharu, kenapa di laut? Ya karena orang itu bikin lawas-lawas di masjid sudah mahal bayar travelnya, ya. Ya kalau libur. Kalau murah, kalimat murah loh, biar lawas di sana itu kepingin lawas di masjid. Kalau bisa kalau kulit-kulitan ke hotel, anggur jual, pasti jadi kita jalan Tuhan hotel selesai. Ada jadi nggak? Jangan usah sering. Nah ini karena kawan ya, banyak yang hadir yang bisa travel biar urus ramah itu. Rasulullah, itu beda. Aku lebih mengkaitkan memang orang tuh bikin lawas-lawas, Masjidil Haram, Masjid Madinah bikin lawas-lawas. Iya, menikmati apa? Karena sudah keluar duit hanya yang coba ya orang asli Madinah, orang asli Mekah, hendak lawas-lawas juga supaya dulu. Bukan kalau dikit-dikit apa? Yang lawas itu buat travel Indonesia. Bukan Madinah asli, bukan Mekah. Boleh tahu. Yang memenuhi Masjid Nabawi, Masjid Mekah, orang Indonesia nya buat haji ibul, buat sate, yang memenuhi itu. Bukan orang asli sedikit lah. Yang memenuhi itu Pakistan, Bangladesh,
India, itu yang perlu, itu yang perlu. Orang Mekah itu kulit kaki itu, rumah. Sama hari itu, betul ya? Ya Mas ya. Kemarin kayak gitu juga. Biasa. Ya, mudah-mudahan ya sampai lagi di sana insyaallah. Sampai yang belum haji, yang belum umrah insyaallah pulang lagi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan beliau juga insyaallah lancar. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi? Ayo mana? Doakan dulu. Dulu doakan. Kita doakan dulu. Ini kacau. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi keluar dari rumah, ada pikiran Nabi, kepikir aku nih memperpanjang sholat, kata Nabi. Ya, sholat takbir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inilah aku fi sholat uridu aku tahu ilfi. Aku keluar untuk mengerjakan sholat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepikir aku panjangkan sholatku tadi. Fa'asma buka asubi. Aku dengar tangisan kekalakan halus. Dana banyak tangisan kekalakan halus. Fa'adanya wasfi sholati kalau dia itu suka atau mungkin. Apa? Maka aku ada nyaman untuk memperpanjang karena dengar tangisan kekalakan halus. Fa'asubu ala ummi. Apa? Aku masih mengingatkan kalau ibunya tadi tegakkan anaknya di dalam sholat masih dalam keadaan nangis, maka aku cepatkan di dalam sholat. Kalau kita mendengar tangisan anak itu malah menyaring mikir Bismillah supaya kadang-kadang anak mau aja kadang bayi ini kan. Iya, itu tergantung anak-anak juga, setengah-setengah juga anak-anaknya nih. Ada anak-anak manja kalau masuk ke masjid nih kadang dibawa ke masjid, akhirnya apa? Imamnya lagi-lagi gara-gara yang nangis patah itu berkelahi juga gara-gara nangis. Ini amun yang tadi itu ketahuan nangis sekarang kan sudah 2 tahun 3 tahun ketahuan busnya nangis itu. Tapi kamu yang menangis dari umur berapa? Umur setahun 2 tahun. Tahuan apa berarti ini anak menyusul lah kalau lah atau apa terus. Nah ini dicepatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi itu dengar suara katakan halus itu langsung, dia langsung untuk mempercepat daripada sholat beliau. Yang pasti di sini ada rangkumannya, sudah mulai rangkum dengan beberapa hal, ya, dengan beberapa hal yang mana bisa menjadikan ya tolak ukur kita untuk sembahyang dalam keadaan yang ringan, ya. Karena apa? Kalau orang sembahyang dalam keadaan ringan dalam artian kata ada laju, secara fikih. Misalkan satu masjid ada 2 masjid, misalkan ada 2 masjid sini, kemudian misalkan di depan ini ataupun dekat sini ada masjid. Satu masjid agak lambat bacaannya. Maksudnya lambat tadi ya agak tenang, santai bacaannya. Satu masjid laju bacaannya. Bacaan yang laju ini imamnya pasti makmumnya pasti bacakan. Baca pasti. Jamaahnya kurang afdol. Jamaahnya dihitung kurang afdol. Bahkan misalnya masjid bacaannya sedang aja, makmumnya sedikit, itu jamaahnya lebih afdol daripada jamaah yang banyak tapi sembahyangnya lah. Makanya patokan di sini bukan masalah cepat dan lajunya, akan tetapi sedang di dalam bacaannya. Ya, yang pasti makhorijul hurufnya pas, tajwidnya pas, kemudian rukun-rukunnya pas. Nah ini dimaksudkan di dalam kita sembahyangnya pas di dalam mengerjakan sembahyang. Makanya jangan sampai kita kehilangan afdoliyah. Ya, afdoliyah bagaimana? Jangan sampai jadi masjid kita ini masjid yang banyak jamaahnya terlaju. Nah itu kurang afdol. Karena apa? Ada masjid tapi kadang jamaahnya sedikit, itu lebih afdol. Lebih afdol. Maka kalau bisa kita rangkum di masjid kita Al-Hikmah ini,
imamnya sedang, makmumnya juga membludak, itu lebih afdol. Jelas ya? Makanya di sini ulama ada beberapa hal yang mana ya, hal ini wabil khusus di dalam menjadi imam. Nah, boleh ini tadi dihitung boleh memperpanjang imam ataupun memperpanjang bacaan di dalam sembahyang kalau masuk dalam kategori yang belum baca tadi. Yang pertama adalah amma mahsuri. Kalau dia disuruh jadi imam orang-orang khusus. Maksudnya gimana, Bib? Ini yang di belakang makmumnya semuanya hafid semua, Bib. Hafal Quran semua yang hafal, Bib. Dan mereka ini tadi kepikir ya menjadikan kita imam. Kemudian tidak ada orang lain, kita makan. Berarti ini silakan biar akan memanjangkan daripada bacaan. Silakan kalau jamaahnya tidak tahu kenal satu sama yang lain. Oh jelas, nah kalau sini jadi imam dengan kategori volume sholat yang seperti ini. Kemudian yang nomor 2 adalah boleh dia memperpanjang bacaan dia di dalam sholat ataupun bacaan di dalam sholat. Atau irrohu bitadwil. Kalau itu dengan kalau dia sebagiannya model panjang. Maksudnya gimana? Kami ini makmum sepakat Sidin jadi imam dan saya berharap seluruh daripada makmum ini nanti sudah sepakat kalau bisa bacanya suratnya yang panjang-panjang. Memang pesan gitu. Ya contohnya seperti ya kayak tempat-tempat ibadah khusus ibadah ya pondok misalkan lah pondok pesantren. Dia di pondok pesantren lawas saja misalnya. Karena itu sudah mau kena mau sudah. Ya. Mau kata mau makmum tadi boleh biar panjangkan dan boleh masih itu dengan gurunya silakan biar memanjangkan tadi. Tapi kalau di masjid Nabi biar kayak itu kan kurang-kurangnya mana? Biar panjang-panjang. Yang di belakang itu sudah keringitan sudah di belakang. Oh lihat. Kemudian yang nomor 3 boleh dia menjadi imam dengan bacaan yang banyak hingga hasil jamaah di masjid Ghairul Masjid. Kalau dia jadi imam di masjid selain masjid jalan, dia tolak masjid seorang. Tahu ya? Masjid dia tolak, dia jadi imamnya. Oh biar panjang-panjang kusnya. Aku biar ketika jamaahnya kusnya. Aku biar sama kita. Aku biar tapi sekelas-kelas Nabi juga, bangun masjid Nabi seorang sendiri, ada dua awas. Nah, ghairu matrukin apa? Selain masjid jalan. Misalkan dia ada musola kecil di masjid-masjid yang hitungannya bukan pinggir jalan di ujung desa, tidak masalah. Tapi kayak masjid Al-Hikmah ini masjid jalan, masjid yang khusus pinggir jalan. Yang mana kesibukan orang itu bersyukur ada masjid ini, bersyukur ada masjid. Nah ini ketika orang yang masuk tadi pedagang, yang masuk tadi ada orang dari Tawalil ataupun dari Umay ke sini nggak kemana. Nah ini kan salah satu jalan utama yang setidaknya menjadi imam di Masjid Al-Hikmah kalau disediakan terlalu lawas karena terlalu panjang. Tapi sebenarnya masih lama. Enggak kan kalau ada bunyi. Jelas kan? Ya. La ilaha illallah. Allah Muhammad. Kemudian la ilaha illallah. Ya. Itu 3. Kemudian yang nomor 4 Allah itu alaihim bainahum wa in qalla hadhum. Ya. Jangan sampai nampak di antara mereka kalau yang menjadi imam ini ketahuan panjang ataupun ketahuan yang makmumnya ini adalah orang-orang yang suka lain. Biasanya kalau imam yang hadir ini insya Allah aman-aman aja dulu kalau baca. Nah kalau yang makmum dia merasa makmumnya itu orangnya kayak gitu aman mah. Tapi kalau dia merasa dalam diri tadi oh imam ini makmum jadi
Kocar kacir, maksudnya kocar kacir ini ada yang dari luar, pedagang kan, ataupun punya hajat atau yang lain-lain kan, maka boleh dia untuk meringankan di dalam sholat. Nah ini salah satu fikih sholat. Fikih sholat. Karena kita tahu bacaan bagus, tahu rukun bagus, tahu bacaan-bacaan di dalam rukun-rukun kita, bacaan rukun, bacaan sujud, bacaan ini dan yang lain-lain. Tapi nggak tahu fikih sholat. Tapi fikih sholat, cara sholat yang benar kayak gimana? Cara sholat yang diminta kayak gimana? Nah itu yang diminta di sini. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, walaupun kalian diminta faham bagi seluruh ilmu, tapi tempatkan pada tempatnya. Tempatnya pada tempatnya. Contohnya, ilmunya bagus, bacaannya bagus, kemudian tahu cara dia kalau disuruh jadi imam, disuruh jadi imam. Makanya, ya, hadir-hadir jadi melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang diminta oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW karena sebagian sahabat-sahabat yang jauh seperti Sayyidina ada satu sahabat itu sahabat bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau ini diperintahkan untuk jadi imam sholat, imam di satu tempat. Sayyidina Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk jadi imam. Dan Sayyidina Mu'adz ini termasuk sahabat yang banyak hafal ayat, yang banyak hafal Al-Quran. Yang mana Nabi Muhammad SAW banyak daripada yang jadi makmum beliau itu komplain, ya Rasulullah, Mu'adz ini jadi itulah waspada. Jadi yang komplain itu sudah sahabat sebelum dia. Sahabat itu setelah sudah pernah lihat Nabi itu komplain, salatnya lama. Apalagi yang kayak model kita nilai sahabat, model kita lain sahabat itu pasti komplain. Aku sukanya ada lama sudah kok komplain sudah. Ya, kayak kita bahari sembahyang. Nah itu kita bisa komplain apa gitu. Insya Allah di 2 minggu yang akan datang. Karena untuk yang ini insya Allah tidak bisa mengajar karena dijawab. Ya mudah-mudahan ya di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi yang masalah komplain supaya tidak kena komplain lagi. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa hati yang mana berusaha yang biasa dilakukan keyolah. Baiklah hal itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.